Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi Islam ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan perilaku kelompok dalam organisasi. Anggota kelompok 6 yang pertama Safasena Salsabila, NIM 1264062010006. Yang kedua Nurul Afida, NIM 1264062010035. Dan yang ketiga Nitsyah Kurnia Putri, NIM 1264062010040. Subbab yang akan kita bahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi, yaitu yang pertama teori pembentukan kelompok, yang kedua bentuk-bentuk kelompok, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. Teori pembentukan kelompok. Teori terbentuknya kelompok yang sangat dasar ialah teori kedekatan yang dikembangkan oleh Fred Luetges. Teori ini menjelaskan tentang adanya perkenalan di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena kedekatan ruang dan daerahnya. Selanjutnya, teori alasan praktis yang dikembangkan oleh Joseph Ritz. Teori ini menyatakan bahwa kelompok terbentuknya karena kelompok cenderung memberikan kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok. Teori lainnya ialah teori keseimbangan dari Theodore M. Newcomb berasumsi bahwa seseorang tertarik untuk berkelompok dengan orang lain atas dasar adanya kesamaan-kesamaan tertentu. Umumnya, teori-teori tersebut saling melengkapi karena teori yang satu menerangkan sisi yang berbeda dari teori yang lainnya. Sehingga perbedaan sisi tadi yang membuat teori-teori pembentukan kelompok tersebut saling melengkapi. Faktor pembentuk kelompok merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Dua faktor utama dalam pembentukan kelompok sosial yang tampaknya mengarahkan pilihan adalah kedekatan geografis tempat tinggal dan kesamaan. Pengaruh tingkat kedekatan geografis atau kedekatan fisik terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, maka semakin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Selanjutnya, kesamaan pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya sudah menjadi kebiasaan. Orang lebih suka berhubungan dengan orang lain yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan tersebut yang dimaksud adalah yang pertama, kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelijensi, dan karakter-karakter personal lain. Yang kedua, kesamaan kepentingan. Dengan adanya dasar utama adalah kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial ini akan bekerja sama demi mencapai kepentingan yang sama tersebut. Yang ketiga, kesamaan keturunan. Sebuah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan keturunan biasanya orientasinya adalah untuk menyambung tali persaudaraan sehingga masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial ini untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Yang keempat, kesamaan nasib. Dengan kesamaan nasib atau pekerjaan atau profesi, maka akan terbentuk kelompok sosial yang mewadahinya untuk meningkatkan taraf maupun kinerja masing-masing anggotanya. Untuk bentuk kelompok yang pertama yaitu kelompok Premier. Premier pertama kali dirumuskan dan dianalisis oleh Charles Chorley yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok Premier adalah kelompok yang disifati adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Yang kedua yaitu kelompok formal, suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Yang ketiga yaitu kelompok informal, adalah suatu kelompok yang tumbuh di proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Yang keempat
yaitu kelompok terbuka, suatu kelompok yang mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Yang kelima yaitu kelompok tertutup, kecil kemungkinannya menerima perubahan dan pembaharuannya atau mempunyai kecenderungan tetap menjaga kestabilan. Yang keenam yaitu kelompok preferensi, suatu usaha yang positif dan perilaku manusia dalam mencari umpan balik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok. Faktor eksternal. 1. Strategi organisasi. Jika strategi yang diterapkan organisasi dirasakan tepat dan cocok dirasakan anggota organisasi, maka strategi yang sudah ditetapkan itu akan memacu semua anggota untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. 2. Struktur wewenang. Jika struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan dengan baik, the right man on the right place at the right time, dan satuan perintah otoritas dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik, maka struktur organisasi tersebut mampu memacu anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu. 3. Peraturan. Semua peraturan dari organisasi dari level yang tertinggi sampai yang paling bawah bisa kondusif bagi anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu, biasa juga sebaliknya. 4. Sumber-sumber daya organisasi. Sumber daya yang dimiliki organisasi mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, material, mesin-mesin, pasar, teknologi, informasi. Jika dimiliki secara memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, hal itu akan memacu karyawan untuk berkinerja secara maksimal. 5. Proses seleksi. Seleksi karyawan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi. 6. Penilaian prestasi dan sistem imbalan. Penilaian prestasi kerja karyawan yang memenuhi asas keadilan bagi semua karyawan akan memacu karyawan untuk berprestasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian, seperti A. Sistem penilaian, B. Penilai, C. Standar kinerja, D. Waktu penilaian. Jika penilaian kinerja dilakukan sudah baik, maka sistem imbalan juga harus memenuhi asas keadilan. Faktor internal. 1. Kemampuan fisik. Jika kemampuan fisik prima, maka kelompok cenderung bekerja maksimal. Kemampuan fisik itu bisa yang melekat pada anggota-anggota kelompok yang berwujud, misalnya fisiknya maupun yang berupa sarana atau prasarana yang dimiliki kelompok. 2. Kemampuan intelektual. Tingkat pengetahuan, kemauan, kemampuan keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota kelompok menentukan kemampuan kelompok untuk berprestasi atau sebaliknya. 3. Karakteristik kepribadian. Kepribadian sekelompok yang kondusif untuk berprestasi, misalnya terbuka, tahan terhadap kritik, inovatif, suka tantangan, suka perubahan, senang bekerja, dan lain-lain. Nah, berikut adalah presentasi dari kelompok 6, gambaran besar mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.